bagi 3 bian. Kalau untuk goreng-goreng itu nempel gitu loh wajahnya. Gosong itu karena nggak pernah dicuci atau maksudnya nggak pernah digosok dengan kuat gitu loh. Saya mau unboxing barangnya majikan, tapi yang pakai saya, karena wajanku yang ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai masak. Soalnya halo Ama, 中午要吃什么？阿妈会倒杯加啥？被打打，被昨天大姐有买萝卜糕，阿妈没加不，因为还有剩一点点啊，没加哈。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania dengan kegiatanku sebagai TKW Taiwan. Nah, siang ini saya mau persiapan untuk masakin menu makan siang buat nenek. Tapi karena makan siangnya nenek hanya menu yang sangat simpel, jadi nanti kita kerjain belakangan ya. Ini saya mau unboxing dulu. Apakah ini? Saya mau unboxing barangnya majikan, tapi yang pakai saya. Nah, kita unboxing ya. Ini adalah wajan atau teflon. Ukuran 29 cm. Jadi yang ukuran paling besar 29 cm. Dibanding yang atas ya, yang dua ini kan 28 cm. 28 ini ada yang datar, ada yang melengkung kayak mangkok gitu. Yang kayak mangkok itu ada di Pak Bos pernah beli, tapi nggak pernah saya pakai, jarang saya pakai karena menurut saya cocoknya untuk masak kuah. Ya sudah, yuk nggak usah lama-lama, kita unboxing karena ini sudah mepet jamnya ya. Jadi nanti keburu jam 12 waktunya nenek makan, jadi langsung saja kita unboxing. Ini sebenarnya sudah di unboxing ya semalam, cuma kan saya belum lihat detailnya. Semalam tuh udah dibuka sama Tajik, karena ini yang beli Tajik ya teman-teman ya. Dan kenapa beli wajan, sekedar informasi ya, wajannya yang lama itu sudah seperti ini keadaannya. Ini sebenarnya dikarenakan piye yo arep ngomong. Jadi karena setiap saya libur itu yang masak Pak Bos sendiri ya. Jadi Pak Bos itu kalau buka api, kalau nyalain api itu gede banget. Ini sebenarnya itu masih bisa di suakancin atau di apa ya, maksudnya dicuci lah, maksudnya dibersihin. Karena ini sebenarnya hanya sisa makanan gitu loh. Ini bukan yang gosong karena apa yo pastinya kegedean api pasti. Cuma ini masih ada sisa-sisa kayak ini karena kemarin untuk masak sup, tapi yang sup kuah tapi yang ada yang jadi meleketrek itu loh. Kalau orang sini ngomongnya ketang, itu kuah yang kuahnya kental. Nah, jadi itu kekentalan kuahnya itu uap-uapan apa supnya kuah itu nempel di sini semua. Jadi terkesan kayak gosong gitu. Ini kalau menurut saya ya masih oke lah ya, tapi karena wajan di sini tuh ndak boleh digosok terlalu kuat atau menggunakan kekuatan, jadi ini ya hasilnya kayak gini. Tapi karena ini nanti udah nggak mau dipakai, jadi nanti bakal tak gosok sampai bersih, tak pakai sendiri khusus untuk masak pedes-pedes. Karena wajanku yang ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai masak. Soalnya ini karena saya tergiur dengan iklan yang ada di beranda TikTok ya. Saya mempunyai rambut yang rontoknya itu terlalu banyak. Yang lewat di beranda TikTok saya itu semuanya tentang kemiri bakar. Akhirnya saya iseng bikin kemiri sendiri, bikin kemiri bakar sendiri di rumah. Dan berhasil, alhamdulillah. Akhirnya ini lagi saya pakai juga ya. Jadi ini sudah nggak mungkin untuk masak makanan karena ini sudah habis, pokoknya khusus untuk bakar atau masak kemiri gitu ya.
Jadi nanti mau tak alihkan dari sini kalau pas saya mau masak pedas. Nggak mungkin saya jadiin satu teflonnya, karena indera perasanya nenek itu sangat-sangat tajam. Nah, ini detail apanya ya. Kok bingung saya nggak fokus teman-teman, sorry ya, karena ini sebenarnya sudah jam mepet, tapi saya pengen review dulu ya. Kenapa saya itu sering banget ganti teflon, karena yaitu setiap kali saya libur itu Pak Bos yang masak sendiri. Pak Bos itu masak sendiri, intinya seperti itu. Dan sedangkan Pak Bos itu karena ya mungkin karena Pak Bos itu nggak sabaran kali, juga dia itu pelupa teman-teman. Kadang nyalain kompor itu lupa gitu, jadi biasanya itu gosong-gosong. Tapi saya juga nggak bisa ngomong seperti itu sama Pak Bos ya, cuma itu grundelan saya saja. Tapi semalam tak bilang sama Tacik, semalam saya ngomong sama Tacik bahwasanya Pak Bos tuh kalau tak tinggal libur masak sendiri dan kondisi api itu seperti itu. Kenapa saya bisa bilang Pak Bos tuh kalau nyalain api gede, karena saya sering lihat sendiri teman-teman, kalau Pak Bos mau manasin makanannya atau Pak Bos mau masak apa, enggak, misal saya itu masak kok menunya ada yang kurang, itu Pak Bos biasanya masak sendiri gitu. Nah itu saya sering lihat kalau Pak Bos itu nyalain apinya itu gede sekali gitu. Tapi ya nggak bisa, ojo ngarani kayak ngono lah, nggak boleh katanya Tacik. Ya udahlah, kalau wes gosong kayak gitu ya sudah sebaiknya nggak layak pakai, ya beli baru katanya seperti itu. Karena kata Tacik berpengaruh sama kesehatan gitu ya kalau menggunakan teflon yang gosong seperti ini. Nanti lama-kelamaan akan berpengaruh sama kesehatan. Akhirnya ini Tacik beli teflon baru. Ini katanya ada diskon, ada potongan harga, jadi beliau sekalian beli. Karena semalam itu kebetulan beliau itu belanja, ada belanja banyak lah pokoknya untuk kebutuhan seminggu ke depan. Ini selama saya di sini itu sudah wajan keempat saya. Bayangkan 6 tahun saya sudah ganti teflon 4 kali. Karena apa? Ya itu tadi, ada gosong sedikit di tengah-tengah, ini apalagi ya, itu pasti sudah langsung diganti. Karena ya itu tadi, saking hati-hatinya menjaga kesehatan badan. Jadi ini nanti bakal tak pakai. Dan yang baru, karena ini harus untuk penggunaan pertama harus masak air. Untuk masak air dulu, nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, airnya buang, lalu di olesin minyak goreng dulu sebelum digunakan. Saya nanti kan mau goreng low pokau, jadi sementara saya menggunakan ini dulu karena ini mau tak uji coba penggunaan pertama untuk rebus air dulu. Ya sudah, yuk, nggak usah berlama-lama. Dalamnya ya kayak gini lah ya, ada buku panduan juga, tapi semalam saya sudah dikasih instruksi sama Tacik, jadi yo insya Allah bener, karena ini sudah teflon keempat saya ya, dan setiap beli teflon baru ya percobaannya seperti itu. Jadi insya Allah bener lah, karena baca pun yo nggak mudeng, wong tulisan cacing ya, nggak mudeng saya. Ya sudah, kita lanjut masak. Nah ini sebelumnya kita masak air dulu sampai mendidih. Tutup. Untuk lopokalnya ini ya teman-teman, masih ada sisa kemarin. Nenek tuh sekarang kalau siang ya makan kisah anane. Ini masih ada sisa segini, mau tak goreng semua buat nenek tercinta. Ini dibagi 3 bagian. Bismillah. Ya Allah, kok iso loh. Udah mendidih nih. Ya Allah, sorry ini jagraknya emang kunyung. Bismillah.
kita lap dulu, lap bersih. Minyak masukin, kita ratakan. Nah, ini baru bisa digunakan. Tapi karena kita sudah menggunakan wajan yang lama ya untuk menggoreng lopokalnya nenek ini, jadi ini kita biarkan saja. Nanti sore baru mau saya uji coba untuk masak buat menu makan malam. Nah, sebenarnya tujuan kenapa teflon itu nggak boleh digosok terlalu kuat, karena takutnya dia itu nanti kalau untuk goreng-goreng itu nempel gitu loh wajannya itu teflonnya. Makanya ini gosong-gosong itu karena nggak pernah dicuci atau maksudnya nggak pernah digosok dengan kuat gitu loh. Kalau menurut aku sih ya masih layak pakai ya, tapi ya sudah lah ya, tidak apa, udah beli baru ini. Kebetulan udah jam 12 teman-teman, ini nunggu matang dulu, lanjut nanti ngurus nenek. Maksudnya nenek kan sebelum makan biasanya mau ke kamar mandi dulu ya, nyuci tangan, cuci tangan, cuci muka, baru nanti persiapan buat makan siang. Nah, lalu ini nih, di sini ada jaring-jaring untuk menangkap sisa-sisa makanan jahat yang menyebabkan saluran pipa air tersumbat. Ini Tacek beli jaring-jaring ini kegunaannya ini Tacek beli jaring kayak gini gunanya untuk menangkap sisa-sisa makanan yang menyebabkan pipa saluran air di sini itu tersumbat. Makanya ini kegunaannya untuk dipasang di bawah sana ya, supaya sisa-sisa makanan itu masuk di dalam jaring-jaring ini. Lalu kenapa kalau ini kan harus dicuci dan belum tentu bersih nih, kan masih ada sisa-sisa kayak gitu ya, dan ya nanti takut ngotorin perabotan lain lah sisa-sisanya itu. Meskipun udah kita cuci bersih, tapi di situ ada kuman-kuman jahat yang tersembunyi. Nah, kalau menggunakan jaring-jaring ini, kalau dia sudah penuh sisa makanannya kan tinggal buang gitu teman-teman. Kalau sudah dibuang terus ganti pasang yang baru lagi. Jadi ini efektif untuk mengurangi akibat penyumbatan saluran air di dalam pipa cucian piring. Begitu. Ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk menghambat sisa-sisa makanan masuk ke dalam saluran air, yang mengakibatkan saluran air jadi tersumbat karena banyak sisa makanan yang menerobos ke dalam. Nah, kalau ada ini akan mengurangi hal tersebut gitu. Cantik sekali, matang sempurna.